Aku hamil itu masuk ke bulan keempat dan ternyata katanya di luar rahim katanya. Tapi kenapa 3 bulan sebelumnya normal-normal aja? Aku ngerasa kayak kok sesek ya. Aku sadar-sadar udah digotong Bimo, mataku udah putih ke atas, udah gak sadar sama sekali. Dan dokter bilang ini kemungkinan hidup aku cuman 30%. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Salah satu momen di mana orang tua Andrea hampir kehilangan anak lagi adalah ketika lo mencoba untuk hamil. Ketika hamil actually, sorry. Mencoba ingin punya anak. Dan itu Bimo juga ada cerita secara singkat dan itu momen terberat juga untuk Bimo sebagai seorang suami yang hampir kehilangan istrinya. Tapi ini mungkin jadi momen yang sangat berat lagi untuk orang tua Andrea. Gue baru tahu sekarang kalau misalnya mungkin mereka bukan cuma kehilangan anaknya, tapi ini anak keduanya yang mungkin bisa hilang saat itu gitu. Oke, mungkin bagi yang nggak tahu kalian bisa nonton ya versi Bimo ya. Tapi gue pengen denger sedikit juga gitu what happened dari Andrea, dari kacamata Andrea ketika kalian baru nikah dan abis itu kalian pengen punya anak saat itu. Kita nikah 2013 dan setelah menikah, gak lama setelah menikah kita berdua dikaruniai anak. Aku dikaruniai janin lah ya, belum jadi anak kan gak bisa lahir. Dikaruniai, aku hamil itu 4 bulan, masuk ke bulan keempat. Dan ternyata dia aku itu hamil ektopik. Which means? Dia berkembangnya di saluran indung telur. Dan di luar janin maksudnya? Di luar rahim. Di luar rahim, sorry, di luar rahim. Di luar rahim, jadi dia berkembang. Dan itu memang harus ya kalau kita ketahui secara dini, itu tidak ya bisa dihilangin lebih awal gitu. Tapi nggak tahu kenapa, karena aku setiap bulan itu check up ke dokter. Pasti. Dan nggak ada masalah. Dan di bulan itu dokter tuh, aku ingat banget pas aku lagi USG, loh kok ini nggak ada ya? Oh lagi ngumpet kali gitu kata dokternya. Oh my god. Aku kayak awkward, kayak emang bisa hilang ya kalau kayak gitu, kayak emang bisa ngumpet kok bisa hilang, kok bisa ngumpet gitu kan, kayak antara masih bingung tapi takut, tapi kayak masa sih gitu, kayak masih mempertanyakan, iya nih kok nggak ada ya gitu. Oke, yaudah nanti coba balik lagi ya. Terus kita balik lagi ke dokter di bulan berikutnya. Enggak, kayak aku pindah dokter. Oke. Aku pindah dokter, terus wah ini kayaknya nggak di rahim deh, soalnya nggak ada. Dia bilang gitu kan. Gak lama paginya aku udah ngomong sama Bimo gitu kan, kayak kok nggak ada nih, katanya di luar rahim katanya. Tapi kenapa 3 bulan sebelumnya normal-normal aja. Kita jadi sempat ngobrol kayak gitu. Terus aku mandi lah ceritanya, ke kamar mandi. Gak lama dari itu tiba-tiba aku di dalam kamar mandi ya posisinya, aku ngerasa kayak kok sesek ya. Sesek. Aku mungkin aku mandi air hangat kali ya, kepanasan. Aku duduklah di kloset. Terus gak lama aku gak sadar. Terus Bimo, aku sadar-sadar udah digotong Bimo ke kasur, naked gitu. Terus dibalut sama spray sama bed cover. Terus sayang, kata Bimo, mataku udah putih ke atas, udah gak sadar sama sekali. Dan pada saat itu yang aku rasa adalah perut aku sakit banget. Gila. Perut aku sakit banget. Sakit banget. Dan akhirnya ini mau panggil rumah sakit atau gimana? Aku bilang tunggu dulu ya. Aku mungkin abis ini gak kenapa-napa. Mungkin abis itu bisa pakai baju dan segala macam. Ternyata after 5 menit itu kayak semakin parah sakitnya. Dan gak bisa pakai baju sama sekali. Akhirnya aku dibawa ke dokter sama Bimo, digotong-gotong. Aku ingat banget pakai bed cover, dibawa ke rumah sakit. Dan dokter bilang ini udah ada pendarahan 1,5 liter di rahim dan harus segera dioperasi. Aku udah nggak ingat karena di mobil pada saat itu aku udah megang tangannya Bimo. Aku bilang sayang, aku udah nggak kuat. Aku udah gini, udah kayak
Ini nafas terakhir udah nih. kayak aduh aku sakit banget udah nggak tahan gitu kan. Aku pikir aku udah bakalan nggak ada gitu kan. Ternyata pas aku dibawa ke dalam situ aku masih bisa dengar, dan semakin banyak orang ngomong semakin sakit badan aku. Jadi aku akhirnya ditaruh di ruangan sendiri, bahkan dipegang disayang gini aja aku udah nggak bisa karena itu sakit banget. Aku ngerasain ya Tuhan ini tuh kok sakitnya sakit setengah mati yang kayak masa iya sampai dengar suara aja aku nggak bisa, dipegang gini aja aku nggak bisa. Efeknya apa emang ya kalau misalnya maksudnya kan pertama sakitnya di perut nih. Yes. Nah tapi kalau misalnya dielus atau Ada orang ngomong aja sampai sakit. Itu sakit di perutnya lagi atau? karena sakit terlalu nahan sakit di perut aku. Jadi kayak impactnya tuh udah ke badan semua. Oh, wow. Karena kata dokter itu udah ada pendarahan yang hebat kan, 1,5 liter. Betul. Dan kemungkinan hidup aku cuman 30%. Gila. Yang udah otomatis aku udah kehilangan bayi aku kan, janin aku. Ya kan, jadi harus diangkat. Dan di situ Bimo harus ngambil keputusan secara cepat. Ya, harus dioperasi. Dan kebetulan dokternya itu dokter Batara kayak emang spesialis untuk ngurusin kayak gitu. Pas banget. Jadi semuanya diurusin. Kata dokter Batara berserah aja, berdoa dan segala macam. Wow. Dan aku senang banget, aku inget banget dokter Batara bilang, dia megang tangan aku, serahin, berserah sama Tuhan. Kalau misalkan aku berusaha yang terbaik pada saat itu. Terus dokter Batara tuh kayak, aku inget banget, walaupun aku setengah mati, kayak sakitnya setengah mati tuh kayak, aku masih bisa denger dia ngomong, aku masih bisa tahu Bimo nangis, keluarga aku nangis segala macam, aku tahu banget. Tapi di sisi lain aku harus nahan rasa sakit aku sendiri, kayak aku nggak peduli deh sama mereka, tapi kayak aku tahu mereka tuh kasihan gitu. Di sisi lain ada rasa takut aku, kayak di situ aku ngerasa aku berserah 100% sama Tuhan. Karena aku bilang gini, ya Tuhan, apapun yang terjadi sama aku pada saat ini, aku serahin semuanya sama Tuhan. Tapi kalaupun sampai aku nggak ada di dunia ini, gimana yang ngurusin keluarga aku, Bimo dan segala macam. Kalau boleh, itu transaksional sama Tuhan. Kalau boleh, izinkan aku untuk hidup dan kembali dan memberikan yang terbaik untuk keluarga aku. Dan aku akan mengabdi seterusnya sama Engkau. Di situ aku inget banget, sesakit itu aku masih bisa berdialog, walaupun transaksional. Tapi itu aku kayak, di saat itu aku kayak, tapi setelah aku ngomong itu, aku kan di anestesi, aku nggak sadar yang kata Bimo dibilangnya cuma 3 jam, ternyata aku hampir 5-6 jam lebih, dan itu bikin Bimo khawatir banget. Dan aku bangun-bangun kejang, kedinginan dan segala macam karena mungkin efek obatnya dan segala macam, dan puji Tuhan aku bisa pulih pada saat itu. Jadi nggak jadi meninggal. Setelah kejang tersebut. Setelah. Jadi aku masih punya kesempatan 30% hidup aku itu, dan dikasih 100% lagi sama Tuhan. Come on. Yes. Itu kayak wah, itu aku walaupun aku kehilangan janin aku, tapi buat aku itu blessing karena aku masih bisa kembali ke orang-orang yang aku sayang, dan aku ketemu sama dokter yang benar-benar bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan pada saat itu. Dokter dan tim yang pastinya saat itu lagi bekerja kan, itu kalau nggak ada mereka dan nggak seizin Tuhan pasti semuanya ya kan nggak akan berjalan dengan lancar. Jadi di situ aku ngerasa kuasa Tuhan itu memang ada. Gue gak ngerasa yang tadi itu transaksional sih. Gue justru ngerasa itu adalah momen Andrea berserah sih. Karena seperti kayak gue ngerasanya justru oke, ini Andrea udah mati gitu di saat itu gitu. Dan bener. Tuhan ngasih hidup atau nafas Tuhan lagi. Dan kali ini Andrea nih bernafas menggunakan nafas dari Tuhan tersebut gitu. Kalau yang dulu itu kayaknya masih wah dengan kehebatan gua gitu dan lain-lain. Tapi I think sekarang ini di kesempatan kedua karena lu udah berserah, seluruhnya dari atas sampai bawah udah bukan milik lu lagi gitu. Jadi apapun, dan ini apa yang gue rasain juga ya ketika gue berserah sama Tuhan gitu. Jadi kayak I think bahkan sampai
mulut gue aja, lidah gue pun apa yang gue ucapkan sebisa mungkin Tuhan yang mengucapkan, bukan gue lagi. Pengen seperti itu idealnya, walaupun ya of course gak 100% gitu. Tapi sebisa mungkin gue bener-bener itulah momen gue berserah sepenuh-penuhnya apa yang Tuhan, kalau misalnya Tuhan minta harta gue hari ini gue akan ngasih. Tuhan minta status gue sebagai host Indonesian Idol gue kasih. Itu gak mungkin. Itu Tuhan gak akan minta. Tapi udah terjadi. bukan minta sih, mungkin lebih kayak bukan minta ya. Actually you're right, bukan minta, let go. Iya. Kayak karena ketika gue terlalu berpegang sama ini dan gue nggak mau let go, itu agak susah untuk dia ngasih tahu gue kedepannya itu ada apa nih yang exciting. Karena gue akan gue mau ngeliat tapi gue mau sambil ngintip-ngintip ya gitu-gitu segala. Jadi kayaknya no Neil, gue butuh lu untuk lari ke sana gitu, bukan membawa beban dari masa lalu lu. Jadi kayaknya lu harus let go deh host Indonesian Idol itu. Oke. Itu kayak kalau aku yang ngelihatnya kayak aku sama Bimo sering ngobrol ini sih. Kayak ada, kalau gak salah Bimo pernah ngomong ya sama kamu. Jadi ada kayak visualnya tuh kayak orang kita lagi sedih tapi diketok pintunya gak pernah mau buka. Terus ntar dulu kita sibuk dengan kondisi kita masing-masing kayak. Tapi Tuhan selalu ada, selalu nunggu buat kita dan gak segan-segan untuk ngetok berkali-kali kalau ngasih tahu mereka kalau Tuhan itu ada di sana. Tapi tergantung kitanya, kita mau ngebuka pintu itu untuk Tuhan atau enggak. Jadi kayak ngebiarin Tuhan supaya dia masuk. Aku selalu ngelihat, aku selalu jadi perbincangan itu sama Bimo kan, ngebincangin itu. Dan kayak pernah diomongin sama Bimo deh yang memvisualkan knock, kamu lagi apa? Lagi sedih ya? Aku lagi punya masalah. Oke, aku pergi dulu ya. Terus knock, kamu lagi apa? Entar dulu aku lagi sama pacar aku, entar dulu aku lagi sama suami aku. Oke, gitu. Knock, entar dulu aku lagi sibuk, aku lagi banyak kerjaan nih, gitu kan. Oke, ya saya ada di sini ya. Terus knock, aku lagi sedih nih. Gitu. Oh, kenapa? Aku boleh masuk? Baru masuk. That's why kadang kita baru ingat sama Tuhan di saat kita sedih. Di saat kita sibuk, kita gak pernah ingat sama Tuhan. Walaupun sebenarnya Tuhan selalu ada buat kita kapanpun kita butuh. Iya, makanya kalau kita tidak membuka, kita tidak memutuskan untuk membuka pintu, ya. Tuhan pasti akan susah banget untuk datang sama karena kita. Karena dia gentle banget, dia gak akan ngedobrak pintunya. Iya, benar. Ya, dia gentle banget gitu. And I feel that, and I think gue ngeliat ketika momen itu, momen Andrea berdoa di ambang kematian. Kayaknya itu kayak tenaga aku udah kayak udah nggak ada sama sekali sih, karena itu udah sakit banget. Kayak aku nggak, kalau disuruh kayak dari 1 sampai 100 itu tuh kayaknya udah lebih dari 100. 150. Iya, kayak lebih dari 100 karena benar-benar. Ya kalau kita ke baret atau berdarah, kita masih bisa tahu kan, oh ini sakitnya dari sini. Ini ya, aku nggak lihat, aku nggak bleeding, nggak apa, tapi aku ngerasain sakit yang hebat banget gitu. Ya, maksud gue gini, ketika, dan ini menarik, gue baru ngeh, dialog itu nggak mungkin terjadi kalau misalnya Andrea tidak mempunyai dialog sebelum-sebelumnya sama Tuhan. Ya. Karena dengan apa yang udah terjadi sama Happy misalnya, dan di SMA tadi Andrea juga bilang kalau suka nanya sama Tuhan, bergulat lah sama Tuhan gitu ya, bergulat gitu. Kayak misalnya, kenapa katanya Tuhan tuh baik, katanya Tuhan ini gini segala, kenapa membiarkan bla 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 bla, mempunyai pertanyaan, pernah nantang in a way gitu ya, mempertanyakan, doubting, marah dan lain-lain, tapi intinya lu terus berdialog. Iya. Ya kan, lu terus berdialog, lu nggak kayak diemin, udah sorry gue nggak mau ngomong lagi sama lu, set ngilang. I feel indifferent. Tapi lu di sini biarpun sambil emosi, tapi tetap lu terus berdialog, sehingga ketika lu di ambang kematian, your spirit terus berdialog sama dia. Iya.
kalau misalnya bukan karena dialog-dialog tersebut yang udah terbangun lah gitu ya. Kayaknya lo mungkin udah berdialog kali, kayak udah lemes. Tuhan, I'm coming. Dan dia bilang, siapa lo? Tapi aku banyak banget ngalamin Tuhan itu selalu ada, datang untuk aku berkali-kali, walaupun aku adalah sosok yang kadang-kadang mungkin kalau kata Tuhan, ini anak nyebelin banget sih gitu. Gitu. Gemes deh. Iya. Terus kayak kita sama anak kecil kan kayak, ini anak kok ngeselin tapi gemes, tapi ya ini ya namanya juga anak kecil gitu kan, gitu. Nah, aku ngerasa kayak aku tuh selalu berkali-kali ngalamin Tuhan dalam hidup aku. Oke. Satu, pas adik aku gak ada, ya kan. Kedua, aku kayak ngerasa keluarga aku makin deket sama Tuhan, walaupun dengan segala keterbatasannya. Ketiga, saat aku kayak mulai dari SMA, mau kayak kuliah tapi bingung biaya dari mana, Tuhan hadir lagi ke aku untuk ngasih jalan keluarnya, kayak aku bisa sambil kerja. Di situ dimana aku mulai karir aku. Right. Ya, itu kayak ini Tuhan buka jalan. Oke, setelah itu walaupun aku udah berkali-kali Tuhan datang sama aku, emang dasarnya manusia ya, badung kayak selalu mempertanyakan Tuhan itu. Datang lagi lah. Walaupun dengan segala permasalahan, persoalan cinta lah ya pada ya kan. Come and go lah semuanya. Sampai akhirnya di mana titik kayak emang ada ya jodoh buat aku. Wow. Gitu kan. Yang sesuai dengan aku pengen, keluarga aku pengen, yang bisa ngebimbing aku. Kalaupun memang ada, mana Tuhan? Kamu tahu kejadian itu di mana? Aku lagi berdialog di jalanan. Oke. Karena aku posisinya adalah aku baru pulang syuting, terus udah malam lagi galau-galaunya putus cinta, ya kan? Oh, oke. Ya kan, saat itu lagi putus cinta, ya kan, masih muda gitu kan. Terus aku kayak marah-marah sama Tuhan. Kalau emang ada ya buktiin dong. Aku ngelakuin kesalahan yang sama kayak waktu adik aku nggak ada. Kayak apa istilahnya, mencobai Tuhan. Mungkin pada saat itu ya aku nggak tahu sih ini, aku ngerasa aku disentil sama Tuhan. Oke. Tang, aku kecelakaan Di perjalanan tersebut. Yes, aku nabrak mobil yang di depan aku terbalik. Mobil aku ingat banget itu aku baru banget beli mobil, hancur, baru 3 bulan, hancur, bener-bener hancur depannya sampai mesinnya nggak bisa jalan, udah bener-bener ringsek. Baru beli mobil tuh padahal? Yes. Oke. Ringsek dan segala macam. Tapi puji Tuhan ya, karena Tuhan sayang sama aku walaupun aku sudah mempertanyakan dia dan segala macam, aku gak ada luka sedikit pun. Gila. Dan orang yang ketabrak selamat, gak ada yang luka. Walaupun itu mobilnya sampai kebalik-balik. Gila. Aku mesinnya udah hancur setengah. Ini kan mobil kayak kamu kayak Ford zaman dulu. Oh iya. Itu masuk ke dalam. Ford itu kuat banget. Iya, aku airbag nyala. Ya. Airbagnya keluar. Kebuka. Aku rasa sampai kamu kayak ditonjok orang tuh, karena kena airbag kan, buk gitu. Itu sakit banget. Tapi Tuhan baik sama aku. Kayak dia benar-benar nggak bikin aku luka sedikit pun. Oke, wow. Dari situ kayak, aku mikir, aku selalu ini jadi bahan bercandaan aku. Iya, waktu dulu aku tuh kayak ditempeleng sama Tuhan aja. Dan ternyata apa yang aku tanyakan sama Tuhan, jawabannya semua aku dikasih. Ada Bimo yang jadi pasangan hidup aku sekarang. Seagama, bisa dekat sama keluarga, sayang sama aku, bisa ngebimbing aku. Benar-benar yang aku tanyain semua ke Tuhan dikasih satu paket yang benar-benar ada di Bimo. Wow. Ya, jadi aku kayak di situ aku ngerasa, udah nanyain Tuhan, mencobai Tuhan, dan balik lagi. Akhirnya mungkin karena segala pertanyaan aku udah jawab sama Tuhan, makanya mungkin aku bisa berdialog, berserah sama Tuhan pada saat
aku kehilangan janin aku yang benar-benar aku udah di ujung kayak di ujung maut aku. Di situ mungkin aku bisa berdialog sama Tuhan, ngerasa jauh lebih dekat karena aku kayak lebih oh ya ini gue udah benar-benar percaya sama Tuhan 100%. Tuhan Engkau adalah Allahku yang bisa melindungi dan bisa memberikan aku apapun. Ya di situ aku cuma bisa berserah, meminta semuanya sama Engkau di detik-detik terakhir aku. Walaupun aku belum tahu ya endingnya seperti apa pada saat itu. Tapi kan gak ada salahnya aku semuanya waktu yang aku masih kayak gitu aja mempertanyakan segala macam dengan susah payahnya itu menyebalkannya Andrea pada saat itu kayak Tuhan masih sayang sama aku. Di saat-saat genting seperti itu kayak di sisa nafas aku yang terakhir waktu kemarin itu kayak akhirnya aku berdialog sama Tuhan dan ya Tuhan selalu hadir di hidup aku. Kok belum punya anak sih kayak pertanyaan orang-orang. Jujur ya untuk anak Tuhan hal yang kami nantikan itu sebuah karunia Tuhan yang benar-benar kami damba-dambakan. Kita mulai IVF itu udah dijadiin embrio, udah tinggal dimasukin ke rahim sebenarnya. Tapi nggak lama setelah itu aku dinyatain COVID. Udah nggak usah ngapa-ngapain ya pasrah aja.